Gatonocho, urban legend, is Javanese spiritual. Yo bocah, ketemu lagi sama Gatoloco. Gimana kabare? Aman? Sentoso? Atau malah pusing mikirin cicilan, tagihan, atau status WhatsApp yang gak dirit? Santai, santai. Hidup ini emang rumit, tapi ya bisa juga dibikin rumit-rumit lucu. Nah, ngomong-ngomong soal rumit, pernah kepikiran ndak? Sembayang lo udah bener belum? Atau cuma ngikutin tren? Aku ini Gatoloco, bukan kiai, bukan ustadz, bukan pendeta. Aku cuma orang biasa yang punya cara sembayang sendiri. Cara sembayang yang mungkin bagi sebagian orang dianggap nyeleneh. Tapi ya biarin, yang penting nyambung. Nyambung sama yang bikin hidup, nyambung sama diri sendiri, nyambung sama alam semesta. Suluk Gatoloco namanya. Bukan suluk yang isinya cuma pujian-pujian manis, tapi suluk yang isinya kadang pedes, kadang bikin mikir, kadang bikin ketawa sendiri. Sembayang gue bukan cuma ngangkat tangan, tapi ngangkat kesadaran. Bukan cuma nundukin kepala, tapi nundukin ego. Nah, aku bakal ngajak kalian ngobrak-abrik definisi sembayang. Kita bakal nyelemi wejangan leluhur Jawa kuno yang dalam, ngintip spiritualitas Jawa yang kadang gaib, kadang mistis, kadang ya serem juga. Tapi jangan khawatir, semua bakal aku bumbuin sama jenaka, sarkas, tapi ya tetap serius. Siap-siap kaget, siap-siap mikir, siap-siap ketawa, tapi ya siap-siap jadi lebih pinter. Ini bukan ceramah, ini bukan doktrin, ini cuma Gatoloco ngajak kalian mikir, mikir yang dalam tapi tetap santai. Oke? Siap? Monggo. Bocah, zaman dulu leluhur kita udah ngajarin soal sembayang yang lebih dalam. Bukan cuma sekedar gerakan, tapi ada maknanya. Namanya sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa. Nah, apa ini cuma teori kuno yang udah nggak relevan? Jangan salah. Ini justru kunci buat hidup tentram di tengah rumitnya zaman sekarang. Sembah raga, ini yang paling gampang dipahami. Gerakan fisik, ritual, sholat, meditasi, yoga, semua itu sembah raga. Tapi pertanyaannya, raga kamu sembah, hati kamu ikut sembah enggak? Atau cuma raga yang gerak, pikiran kamu malah kelayapan, mikirin utang, mikirin mantan, atau mikirin postingan baru. Kalau cuma raga doang ya sama aja kayak senam pagi, guys. Terus ada sembah cipta. Ini soal pikiran, kesadaran. Sembahyang yang bukan cuma diucapin tapi dirasain. Pas lagi macet di jalan, pas lagi pusing sama kerjaan, masih bisa ingat Tuhan enggak? Masih bisa ngerasain tentrem di hati enggak? Atau malah misuh-misuh, ngomel-ngomel terus nyalain keadaan? Nah, kalau gitu sembah cipta lo belum tembus, guys. Lanjut sembah jiwa. Ini soal nurani, hati nurani.
Sembahyang yang bikin kamu jadi orang yang lebih baik. Bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang lain. Kalau kowe sembahyang tapi masih suka nyebar hoax, masih suka ngomongin jeleknya orang lain, masih suka ngerusak lingkungan, nah jiwa kamu belum sembah guys. Jiwa itu harus bersih biar bisa nyambung sama yang maha suci. Yang terakhir, sembah rasa. Ini yang paling dalam. Sembahyang yang bikin kamu ngerasain bersatunya hamba dengan Tuhan. Ngerasain semua itu satu, semua itu nyambung. Pas kamu ngerasain seneng itu Tuhan, pas kamu ngerasain sedih itu ya Tuhan. Semua itu proses. Nah, kalau kamu masih gampang marah, gampang iri, gampang dengki, berarti rasa kamu belum sembah guys. Jadi, sembahyang itu bukan cuma ritual guys, tapi laku hidup. Laku yang bikin kamu jadi orang yang lebih utuh, lebih sadar, lebih nyambung sama Tuhan dan alam semesta. Jangan cuma pamer ibadah, tapi lupa sama esensinya. Tuhan gak butuh followers guys. Tuhan itu butuh hati yang tulus, yang mau sembah raga, cipta, jiwa, dan rasa. Ngomong-ngomong soal pamer, ingat nasihat leluhur. Adigang, adigung, adiguno. Ini penyakit kronis yang gampang banget nular di zaman sekarang. Pamer kekuatan, pamer kekuasaan, pamer kepintaran. Nah, kalau sembahyang kamu cuma buat pamer, buat cari pengakuan, buat cari followers, itu bukan sembahyang guys. Itu cuma drama. Drama yang gak dibayar, tapi malah bikin hati kamu jadi gelap. Sembahyang yang sejati itu gak butuh penonton guys, gak butuh tepuk tangan, gak butuh pujian. Sembahyang yang sejati itu cuma kamu sama Tuhan. Kalau kamu udah bisa ngerasain tentrem di hati pas sembahyang, meskipun gak ada yang tahu, itu berarti sembahyang kamu udah tembus, udah masuk, udah jadi satu sama Tuhan. Jadi, jangan gampang heran, jangan gampang menyesal, jangan gampang kaget, jangan manja. Tetap ingat, tetap waspada, tetap rendah hati. Karena yang paling tinggi itu bukan yang paling pinter, bukan yang paling kaya, tapi yang paling ingat sama Tuhan dan paling bermanfaat buat sesama. Bocah, kalau udah ngomongin spiritual dan mistisisme Jawa, ini udah masuk wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang kadang gaib, kadang gak masuk akal. Tapi yo ada beneran. Ada yang nyebut kejawen, ada yang nyebut kebatinan. Intinya, ini soal sembahyang yang gak harus pakai bentuk, gak harus pakai seragam, tapi langsung nyambung sama Tuhan. Kejawen itu bukan agama guys, itu laku. Laku hidup yang ngajak lo nyelami batin, nyari jati diri, dan nyambung sama Tuhan lewat cara yang lebih personal. Sembahyang kamu gak harus di masjid, gereja, atau puro. Sembahyang kamu bisa di mana aja, kapan aja. Yang penting hati kamu ingat, hati kamu nyambung. Kayak orang lagi jatuh cinta, gak harus ngomong aku cinta kamu terus-terusan, tapi rasanya udah nyambung. Nah, sama Tuhan juga gitu. Rasanya harus nyambung. Nah, ini yang paling penting. Ini intinya sembahyang gue, Gatoloco. Sujud mami sujud eling keblatku tengahing jagat, bareng napasku sujude. Napasku metumbunon. Artinya,
Sujudku adalah sujud kesadaran. Kiblatku adalah pusat dunia. Bersama napasku, sujudku, napasku keluar dari ubun-ubun. Bingung? Tenang guys, aku Gatoloco akan jelasin pelan-pelan. Sujud eling, bukan sujud nundukin kepala doang. Kalau cuma nundukin kepala, patung juga bisa. Sujud eleng itu sujud yang bikin kamu sadar. Sadar kalau kamu ini cuma ciptaan. Sadar kalau kamu ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sadar kalau semua yang kamu punya itu cuma titipan. Nah, kalau kamu udah sadar gitu, gak bakal sombong, gak bakal adigang, adigung, adiguna. Sembahyang kamu jadi lebih berkualitas, jadi lebih nancep. Kiblatku tengahing jagat. Ini bukan berarti gue gak ngakuin kiblat kamu. Enggak guys, kiblat kamu juga bener. Tapi buat aku Gatoloco, Tuhan itu ada di mana aja, gak cuma di satu tempat. Tengahing jagat itu simbol. Simbol kalau Tuhan itu ada di semua arah, di semua dimensi. Jadi sembahyangnya Gatoloco nggak terikat sama arah. Yang penting hatinya Gatoloco nyambung. Kayak sinyal HP, nggak peduli di mana kue, yang penting sinyalnya kuat, bisa nyambung. Nah, sinyal kowe sama Tuhan udah kuat belum? Bareng napasku sujude, napasku metu mbuno. Ini yang paling mistis. Sembahyang yang menyatu sama napas. Setiap napas kamu itu sembahyang. Setiap hembusan napas kamu itu sujud. Nah, kalau gitu sembahyang lo nggak bakal putus. Nggak cuma 5 waktu, tapi setiap detik. Setiap kamu bernafas, kamu lagi sembahyang. Ini yang disebut sembahyang tanpa putus. Sembahyang yang bikin kamu ingat terus sama Tuhan. Di mana aja, kapan aja. Nah, kalau kamu udah bisa gitu, hidup kamu jadi lebih tentrem, lebih ayem, lebih berkah. Nah, sekarang ngomongin supranatural Jowo. Ini soal yang kadang bikin merinding, kadang bikin penasaran. Ada yang namanya lelembut, jin, demit, dan lain-lain. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi ya semua itu ada. Kayak sinyal 5G. Gak semua orang bisa ngerasain, tapi ya ada beneran. Tapi bocah, yang paling serem itu bukan gendruwo atau kuntilanak. Yang paling serem itu lelembut yang ada di dalam hati kamu sendiri. Lelembut keserakahan, lelembut iri, lelembut dengki, lelembut kemalasan. Ini yang lebih bahaya. Karena lelembut ini yang bikin kamu jauh sama Tuhan, jauh sama kebaikan. Nah, kalau lo masih suka nyari pesugihan, nyari jimat, nyari kekuatan gaib, itu berarti kamu belum paham sembahyang sejati. Kamu masih ngarep bantuan dari yang lain, bukan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kekuatan sejati itu ada di dalam hati kamu sendiri, bocah. Kekuatan yang bisa kamu gunain buat ngatasin masalah, buat ngejar impian, buat jadi orang yang lebih baik. Bukan kekuatan yang datang dari jimat atau pesugihan. Jadi, jangan gampang percaya sama yang aneh-aneh. Gunain akal sehatmu, gunain hatimu, dan ingat sama Tuhan. Karena Tuhan itu nggak bakal ninggalin kamu kalau kamu nggak ninggalin Tuhan. Bocah, zaman sekarang ini tantangan sembahyang itu lebih berat dibanding zaman dulu. Kenapa?
Karena sekarang kamu dikepung sama yang namanya distraksi. Notifikasi HP, berita hoax, gosip artis, drama Korea, semua itu bikin pikiran kamu buyar. Nah, gimana caranya sembahyang kamu bisa khusyuk kalau hati lo aja udah rame sama notifikasi? Sembahyang di era digital ini kayak mancing ikan di kolam renang. Ikannya banyak, tapi ya banyak juga yang ganggu. Banyak yang bikin kamu lupa sama tujuan utama kamu. Pamer ibadah di media sosial, cari validasi dari netizen. Ini yang paling bahaya. Sembahyang kamu jadi cuma buat konten, bukan buat nyambung sama Tuhan. Tuhan gak butuh likes guys. Tuhan butuh hati yang tulus, yang ingat, yang pasrah. Tapi ya jangan pesimis dulu bocah. Era digital ini juga punya peluang. Kalau dulu kamu harus datang ke guru spiritual, sekarang kamu bisa belajar dari mana aja. Kamu bisa gabung sama komunitas spiritual online, kamu bisa dengerin ceramah, kamu bisa baca kitab-kitab kuno, cuma dari HP kamu. Yang penting, pinter-pinter milih. Jangan gampang ketipu sama yang cuma kulitnya doang, tapi isinya kosong. Sembayangnya Gatoloco ini bukan resep instan guys. Ini cuma cara pandang. Cara pandang yang ngajak lu mikir. Kalau sembayang itu lebih dari sekedar ritual. Itu soal kesadaran, kejujuran batin, dan koneksi universal. Ini relevan buat semua zaman. Gak peduli lo hidup di zaman batu, zaman kerajaan, atau zaman 5G. Intinya, sembayang itu harus jadi bagian dari hidup lo. Bukan cuma kewajiban yang kamu lakuin biar gak disalahin. Mungkin kowe nanya, kenapa Gatoloco milih gaya yang kayak gini? Kenapa nggak ceramah yang serius, yang adem, yang bikin ngantuk? Karena spiritual itu nggak harus kaku guys. Kadang bercanda sama sarkas itu lebih nancep dibanding ceramah yang serius-serius. Kalau kamu bisa ketawa pas belajar soal spiritual, berarti kamu udah bisa ngerasain ringannya hidup. Kalau kamu bisa mikir dalam tapi tetap santai, berarti kamu udah ada di jalur yang benar. Spiritualitas itu harus membumi bocah, gak cuma ngawang-ngawang. Harus bisa diterapin di hidup sehari-hari. Harus bisa bikin kamu jadi orang yang lebih baik, lebih manfaat buat sesama. Jadi, jangan takut sama yang namanya spiritual. Jangan takut sama yang namanya mistis. Semua itu bagian dari hidup. Yang penting, kamu ngerti caranya nikapi, ngerti caranya ngolah, dan ngerti caranya nyambung sama Tuhan. Udah yo, bocah putu-putuku kabeh, aku Gatoloco udah ngajak kalian ngobrak-abrik definisi sembayang. Semoga hati kalian jadi lebih terang, pikiran kalian jadi lebih luas, dan jiwa kalian jadi lebih tentrem. Ingat, sembayang itu bukan kewajiban yang berat, tapi kebutuhan. Kebutuhan kamu sama Tuhan, kebutuhan kowe sama diri sendiri, dan kebutuhan kowe sama alam semesta. Sembayangi Gatoloco itu bukan soal ritual yang kaku, bukan soal dogma yang ngiket. Itu soal kesadaran. Kesadaran kalau kamu ini bagian dari alam semesta yang lebih gede. Kesadaran kalau kamu ini punya potensi yang luar biasa. Dan kesadaran kalau kamu ini enggak sendirian. Ada Tuhan yang selalu nemenin, selalu ngebembeng,
selalu ngebantu. Jadi kalau kalian ngerasain manfaat dari obrolan kita ini, jangan sungkan-sungkan. Monggo di komen yang santuy. Kalau nggak suka, yaudah. Berarti gue belum siap jadi gatoloco. Tapi jangan lupa, terus belajar, terus mikir, terus ngelakoni. Karena hidup itu proses belajar yang gak ada habisnya. Ingat bocah, butuh-butuhku kabeh. Tuhan itu deket banget. Cuma kue aja yang kadang lupa.